Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang tidak berorientasi menerima. Menerima itu artinya persembahan pundi-pundi, menerima itu persembahan perpuluhan yang terus berjalan. Bukan. Tapi gereja pada saat sukar seperti ini, kita malah justru memberi. Penuaian dalam pemurnian. Seperti yang tadi Pastor Andrea sudah katakan, memang penuaian dan pemurnian ini menjadi sebuah topik yang di akhir zaman khususnya menjadi sebuah topik yang memang harus dibicarakan, karena itu adalah kebenaran yang Tuhan genapi untuk penuaian dan pemurnian. Saya katakan di situ tidak memakai kata penghubung dan dalam pemurnian. Pasti ada sesuatu yang menarik antara kaitan penuaian dalam pemurnian ini sendiri. Saya percaya setiap kita pasti merindukan sebuah penuaian seperti yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus bahwa ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Penuai dan penabur harus pulang bersama-sama dengan sukacita yang besar. Saya percaya ini menjadi kebenaran yang bukan hanya waktunya sudah 2000 tahun yang lalu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Harusnya ini semakin nyata di tengah-tengah kita dalam pelayanan kita. Seperti juga kemudian dilanjutkan Rasul Petrus pun berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua anak manusia. Sehingga anak laki-laki dan perempuan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bicara tentang akhir zaman juga, jadi penuaian ini harusnya terjadi saat-saat ini. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dimenangkan harusnya itu sekarang ini sudah menjadi sebuah kebenaran yang terjadi. Apakah ini betul terjadi? Kalau kita buka mata, buka telinga, terlebih lagi diteropong oleh teknologi yang ada, itu fakta ini sedang terjadi. Memang terjadinya masih justru yang menarik ini di luar Indonesia. Di negara-negara muslim, di Timur Tengah, di sana, di Iran, ya, di Syria, di Irak, Saudi Arabia sendiri, terjadi sebuah tuaian besar. Kita lihat live pelayanan penginjilan yang luar biasa sedang terjadi di sana. Penuaian betul-betul terjadi. Nah, ini pertanyaannya kan menarik. Kenapa di Indonesia sendiri kelihatannya datar-datar aja ya? Penuaian itu tidak menjadi sebuah realitas yang nyata. Bentuk penuaian terjadi di luar negeri, kalau kita bisa jadikan itu sebagai ukuran, reaksi terhadap peristiwa lockdown itu menarik. Mereka langsung nyembah di jalan, mereka langsung memuji di jalan. Ya, itu sebagai sebuah bentuk reaksi kesadaran bagaimana Allah sedang melawat mereka. Mereka tahu persis bahwa ini terjadi, bukan terjadi secara kebetulan. Ada perkenan izin Tuhan yang mengizinkan peristiwa musibah COVID-19 ini. Dan reaksinya luar biasa, terdengar di mana-mana, di luar negeri khususnya. Maaf kalau kita di Indonesia ini agak terlambat meresponinya, sehingga kita cenderung ikut-ikutan ya, nggak original. Nah, disinilah kita bisa lihat ukuran penuaian ini belum senyata seperti yang kita lihat di luar negeri untuk Indonesia. Nah, pertanyaannya ada apa tentunya? Kenapa kita sendiri di Indonesia belum mengalami penuaian yang seharusnya terjadi seperti yang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan dilanjutkan lagi oleh Rasul Petrus. Dan terus pesan penuaian itu terjadi dan sampai akhir zaman ini. Nah, disinilah penekanannya. Kenapa penuaian itu belum terjadi sebagaimana seharusnya? Karena ada satu hal yang alam inginkan dalam proses penuaian itu adalah pemurnian itu. Penuaian dan pemurnian adalah dua hal yang seharusnya terjadi bersama-sama. Kita tidak bisa mengharapkan penuaian yang sesungguhnya terjadi apabila tidak disertai dengan sikap hati kehidupan kita sebagai para penuai dalam hidup yang murni. Ini tidak mungkin akan bisa menghasilkan sebuah tuaian sejati. Saya percaya the real harvest is not yet come to Indonesia. Harvest yang sesungguhnya ini belum datang di Indonesia. Jujur aja. Kalaupun sekarang ini terjadi sebuah pertambahan jumlah jemaat, saya melihat ini hanya bersifat teologi balon ya. Bagi saya suka mengumpamakan seperti balon. Kelihatannya aja banyak, tapi sesungguhnya nggak teruji bagaimana jumlah kuantitas itu betul-betul menjadi sebuah ukuran bentuk tuaian yang sesungguhnya. Nah, seperti kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, bagaimana jemaat masih tetap militan, tetap radikal dengan Tuhan Yesus, atau ya sudah malas dengan ibadah
online dan sebagainya menjadi sebuah alasan untuk Tuhan tidak izinkan. Buktinya Tuhan biarkan kami mengalami kondisi ini. Nah, disinilah justru bagaimana kebenaran, kesungguhan, jumlah penambahan jiwa di dalam gereja Tuhan itu teruji pada saat-saat seperti ini. Bahwa ini bukan sekedar peledakan sisi jumlah, tapi betul-betul diikuti dalam sisi kualitas yang teruji. Sehingga dalam situasi kondisi seperti ini akan semakin nyata. Nah, untuk memastikan hal itu, bagaimana penuaian ini sungguh-sungguh penuaian sejati, maka hal yang harus terjadi terlebih dulu dialami oleh gereja Tuhan, bahkan termasuk pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, sebab kita yang disebut harvester atau penuai-penuai itu tidak hanya pelayan Tuhan sepenuh waktu ya. Seharusnya yang disebut gereja itu berarti semua orang yang beribadah di dalam gereja, percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan menuai orang-orang yang ada di luar gereja. Yang dituai adalah orang-orang di luar gereja, mereka yang belum kenal Tuhan. Ya, itulah yang harus. Jadi penuainya adalah mereka yang ibadah di dalam gereja. Artinya kita yang sudah mengenal Tuhan. Tidak dibatasi apakah itu pelayan Tuhan atau bukan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita ini bisa menjadi the real harvester, penuai yang sesungguhnya, sehingga tuaian yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan, ladang menguning, tuai yang sudah matang siap dituai, itu betul-betul terjadi. Ada satu hal yang kita lupakan, kita berfokus tentang tuaian, tapi satu hal yang penting untuk menghasilkan tuaian besar, yaitu tadi sikap hati yang murni. Ini seringkali diabaikan. Sikap hati yang untuk terus-menerus dijaga ini seringkali bahkan disepelekan. Yang penting adalah bentuk pelayanan, yang penting bagaimana pelayanan yang menarik, pelayanan yang bisa mengundang banyak orang, pelayanan-pelayanan yang bisa menimbulkan sebuah nilai tambah, pelayanannya yang diperhatikan. Ada sebuah perhatian yang salah, saya pikir, dari gereja Tuhan adalah mulai kehilangan daripada fokus tujuan Allah memanggil kita sebagai gereja, sebagai pelayan, sebagai anak Tuhan. Dan sekaligus bagaimana menjaga hidup kita untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga akan menghasilkan sebuah kualitas tuaian yang sesungguhnya. Nah, ada banyak orang fokusnya ke bentuk pelayanan. Macam-macam pelayanan, variasi pelayanannya. Tipe-tipe pelayanan yang diperkaya. Tapi satu hal yang paling mendasar daripada pelayanan itu sendiri adalah kehidupan pelayan itu sendiri. Kehidupan para penuai itu sendiri. Bagaimana hidup kita sebagai para penuai yang Allah berikan pada kita. Ya. Kalau kita sendiri tidak memeriksa hati kita, keadaan hati kita, hidup kita di dalam Tuhan, bagaimana tuaian ini bisa kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita sendiri belum memastikan apakah kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada kemudian hari pasti jiwa-jiwa itu akan menuntut bukan hanya mereka di bawah mengenal Tuhan, terus bagaimana contoh bukti nyata kehidupan yang harus kita saksikan kepada mereka. Tanpa contoh kesaksian kehidupan yang kita bagikan kepada jiwa-jiwa yang kita layani, maka inilah bentuk daripada suatu tuaian yang tidak sempurna secara menyeluruh, tuaian yang tidak utuh seluruhnya. Sebab itu tuaian ini harus diikuti dengan sebuah sikap hati kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah dimurnikan setiap waktu di hadapan Allah sendiri. Paulus sendiri berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 3 ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Paulus berbicara tentang dasar dan bangunan. Jadi ini menarik. Ketika Paulus berbicara dasar dan bangunan, kita harus tahu bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sedang dituai. Jemaat di sana lagi benar-benar menggebu-gebu untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, meninggalkan adat istiadat, berhala-berhala mereka. Itu tuaian luar biasa di Korintus. Nah, di situ Paulus menunjukkan bagaimana supaya tuaian ini menjadi tuaian yang terjangkau semuanya, menjadi tuaian yang berhasil, yang menyeluruh, yang memenuhi kehendak Tuhan. Paulus menekankan di situ bagaimana tuaian itu dimulai dari 1 Korintus 3, dari surat awalnya. Paulus tidak tertarik kepada hasil tuaian, bentuk tuaian itu sendiri, bagaimana tuaian itu sendiri. Tapi Paulus lebih tertarik bagaimana sikap kita sebagai para penuai. Sikap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan. Itulah yang harus kita perhatikan lebih dulu. Buktinya Paulus menyebutkan di antara kalian ada permasalahan, ada perpecahan. Ada yang menyebut dirinya kelompok Apolos.
Ada yang menyebutkan dirinya kelompok Kefas. Ada yang menyebutkan dirinya kelompok Paulus. Atau kelompok Kristus sendiri. Iya. Ini berarti jemaat ini sangat kaya. Ini berarti jemaat ini sangat tuayan, sangat luar biasa. Sehingga terbagi-bagi dengan nama-nama pemimpin rohani yang hebat-hebat yang kita kenal itu. Ada Kefas, atau Petrus, Rasul Petrus, ada Apolos, dan ada Rasul Paulus sendiri. Jadi ini sebuah penuaian yang luar biasa di tengah jemaat. Tapi menarik, Paulus tidak tertarik kepada tuaian itu. Paulus lebih menekankan kepada bagaimana sikap hidup kita sebagai penuai. Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita sebagai penuai, ya tadi, kita tidak mengizinkan pemurnian itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka tuaian itu tidak akan memiliki sebuah hasil seperti yang sesungguhnya yang Allah kehendaki. Mungkin hasil yang kita harapkan terpenuhi, tapi apa yang terpenuhi menurut pendapat kita itu belum tentu menjadi sebuah tuaian sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Buktinya Paulus sendiri mengatakan kemudian, apakah Apolos? Dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima, Paulus mengatakan, apakah Apolos? Apakah Paulus? Siapakah mereka ini? Pelayan-pelayan ini bukan siapa-siapa. Pelayan-pelayan yang oleh mereka kalian menjadi percaya kepada Tuhan. Masing-masing dipakai Tuhan dengan jalan yang diberikan Tuhan pada mereka. Paulus, aku menabur, Apolos menanam, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi ayat 7 menarik. Yang penting itu bukan siapa yang menanam, bukan siapa yang menabur, menyiram, tapi yang penting adalah Allah yang menumbuhkan. Itulah yang paling penting. Sebab itu kemudian Paulus berbicara lebih jauh lagi bagaimana kehidupan penuai-penuai ini yang harus betul-betul hidup dalam pemurnian itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri memberikan dirinya sebagai sebuah contoh kebenaran yang dia katakan. Kemudian pada ayat yang 10, Rasul Paulus melanjutkan bahwa aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada aku, 1 Korintus 3 ayat 10. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap, aku telah meletakkan dasar dan orang lain yang membangun terus di atasnya. Tetapi hendaklah masing-masing orang memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Karena ayat 11 dilanjutkan, karena tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, atau dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13 menarik. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan, kita di hari kedatangan Tuhan, akhir zaman. Kita tahu akhir zaman akan terjadi penuaian, karena Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Tapi pada saat itu, juga pada saat yang sama, ketika penuaian terjadi, itu juga harus disertai dengan kemurnian. Tanpa pemurnian, maka tuaian ini akan menjadi tuaian yang gak maksimal, gak sejati, gak sempurna, gak akan memenuhi tujuan Allah dalam tuaian yang ditetapkannya. Makanya Paulus memastikan betul bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Hari Tuhan akan menyatakannya, yaitu ia akan nampak dalam api. Bagaimana pekerjaan tiap-tiap orang akan diuji oleh api. Jikalau pekerjaan yang dibangun orang bertahan, ia akan mendapat upah. Ayat yang ke-14. Tapi kalau yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Kemudian Paulus melanjutkan ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Nah, fokus Paulus lihat di sini. Kemudian pada ayat kuncinya, ayat 16 ini, ketika Paulus bicara pemurnian, tujuannya adalah kita harus menjadi bait Allah, kediaman Roh Kudus. Sebab siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu harus kudus, ayat 17. Dan bait Allah itu adalah kamu, adalah kita. Paulus tidak mau bergeser bahwa hal yang paling utama itu bukan soal pelayanan itu sendiri. Bahkan dengan berani saya katakan bukan tuaian itu sendiri. Kualitas tuaian itu ditentukan penuainya. Kalau penuainya itu betul-betul hidup dalam kemurnian, hidup sebagai seorang yang memahami bait suci, tidak peduli pelayanannya dimanapun, di anak jalanan, pelayanan di tempat-tempat yang tidak dikenal, tidak terkenal, pelayanan yang tidak terlalu menarik perhatian banyak orang, itu tidak menjadi masalah. Allah bisa mengadakan penuaian di jalan-jalan, Allah bisa mengadakan penuaian seperti yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana doa-doa pujian penyembahan bisa terjadi bukan di dalam gereja, di jalan-jalan.
Tuayan bisa terjadi dimanapun. Hanya yang mempengaruhi tuayan itu sendiri adalah bagaimana kehidupan penuai-penuai itu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kehidupan kita. Bagaimana pemurnian itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memastikan bahwa kita menjadi gereja yang sungguh siap menjadi gereja yang menuai. Gereja yang membawa banyak orang akan mengenal Kristus. Apabila gereja betul-betul menjadi alat tuayan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemurnian itu harus terjadi, harus dialami oleh setiap orang. Sebab kalau tidak, gereja yang besar itu hanya menjadi sekedar gereja kaca. Kelihatannya aja megah, bagus. Namanya aja gereja kaca, digoyang sedikit pecah. Itu tidak akan memiliki sebuah dampak yang sungguh berpengaruh dalam kualitas kehidupannya. Karena yang Allah kehendaki adalah gereja yang kudus. Gereja yang kudus. Seperti dikatakan tadi 1 Korintus 3:17, sebab kamu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Gereja itu harus kudus. Nah, untuk menjadikan gerejanya kudus, gereja ini adalah agen pemulihannya Tuhan, ya. Agen alatnya Tuhan untuk melakukan penuaian. Kita bicara gereja sekali lagi bukan bicara semata-mata organisasi atau bentuk gedungnya. Tapi bicara gereja seharusnya bicara kita sebagai bait sucinya. Bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa perhatian Allah bukan kepada bentuknya, bukan pada model bangunan gerejanya, bukan kepada teologianya, tapi yang pasti saja teologianya harus benar, ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kehidupan penuai itu sendiri. Amen. Teologi yang bagus tetapi tanpa disertai dengan sikap hidup yang benar tidak ada gunanya. Paulus jelas menekankan itu. Bagaimana hati yang murni, kehidupan yang murni, itulah yang menjadi sebuah kekuatan untuk menghasilkan tuai yang besar. Makanya penuaian dalam pemurnian itu jelas mengandung arti yang pertama. Untuk menghasilkan arti yang pertama daripada tema kita, untuk menghasilkan tuaian yang sejati, itu harus dilakukan dengan hati yang murni. Amen. Tanpa hati yang murni, maka penuaian itu hanya penuaian yang kamuflase. Yang mata morgana, kelihatannya aja banyak, jumlahnya kelihatannya aja bangunannya megah. Tetapi ketika ujian badai itu akan membuktikan segala sesuatu yang fata morgana itu hanya kelihatan aja, kamuflase aja. Nah, ini akan terbukti, ya, tadi Tuhan izinkan kondisi sekarang ini. Inilah goncangan yang terjadi, inilah keadaan pemurnian terjadi. Apakah bangunan gereja yang megah, yang besar dengan jumlah jemaat yang kelihatan wah, itu sudah menjadi sebuah bukti, sebuah tuaian yang sesungguhnya? Atau bagaimana yang terjadi? Sebab itu harus dipastikan bahwa pemurnian ini harus terjadi. Sebab kalau tidak, kita akan miss. Ketika negara-negara lain mengalami penuaian yang luar biasa, kita di Indonesia hanya nonton aja. Kita hanya memviralkan tuaian-tuaian itu terjadi. Tapi kita sendiri tidak mengalami tuaian yang sesungguhnya. Kenapa ini terjadi? Ya tadi karena jujur kita kehilangan kemurnian. Artinya kita tidak bisa melayani dengan modus, dengan motivasi yang salah. Kita tidak boleh melayani, kita bangun gereja hanya untuk menarik orang datang ke gereja kita. Supaya kalau sudah menarik orang datang ke gereja kita, kita memanfaatkan orang-orang itu untuk melayani kepentingan kita. Untuk melayani apa yang menjadi keinginan kita secara pribadi, yaitu tadi. Ada faktor, aku nabur harusnya untung dong. Kalau rugi itu bukan nabur. Emang kalau kita nabur, emang harus selalu untung. Tuhan tidak katakan bahwa nabur itu harus untung. Nabur itu bukan untuk mendapatkan untung, tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, ini beda. Banyak orang pengertian menuainya itu menuai untung. Untung gini kan tanda kutip. Untung ini bisa luas artinya. Apa kamu mendapatkan jumlah yang banyak supaya persembahan yang masuk banyak, supaya mendapatkan jemaat-jemaat kelas kakap, supaya mereka dapat memberikan persembahan, perpuluhan dalam jumlah yang besar. Ini yang disebut menabur untuk mendapat untung, bukan menabur untuk menuai jiwa-jiwa. Kita harus pastikan bahwa kita nabur itu dalam bentuk pelayanan, nabur dalam bentuk kita membangun jemaat, bangun gereja. Kita pastikan itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada motivasi yang lain. Maka disitulah kemurnian yang terjadi. Makanya kita harus pastikan gereja Tuhan di seluruh Indonesia, kita harus jujur. Karena ayat 18 Paulus berkata, janganlah kamu menipu dirimu sendiri. Paulus berkata itu. 1 Korintus 3:18, janganlah kamu menipu dirimu sendiri. Artinya jangan kamu menutupi hati nuranimu. Periksalah hati nuranimu. Artinya hati nurani kita akan menguji. Motivasi kita ini apa sih?
Ya. Kalau kamu sudah gerejamu besar, jumlahnya sudah banyak orang terkenal, terus pertanyaannya siapa yang dipermuliakan? Oh, saya sebagai gembala, saya dengan organisasi gereja saya dengan pelayanan saya yang hebat, tim musik yang canggih, dengan lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang full anointing, full musik dan sebagainya. Iya, apakah ini yang kemudian kita katakan, wah inilah cara menuai? Maaf, bukan itu bentuk tuaian. Paulus mengatakan, jangan kamu menipu dirimu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus dalam ayat 18 itu. Ya, jikalau ada di antara kamu yang menyebut dirinya berhikmat menurut dunia, Paulus berkata demikian, berhikmat menurut dunia. Maaf, kadang ukuran kesuksesan yang fisik itu standar yang sama dengan dunia. Dunia ini kan standarnya yang kelihatan depan, megah, wah, jumlah. Tapi kalau yang kecil, sedikit, sederhana, itu udah sukses, udah berhasil, atau nggak diberkati katanya ya. Padahal bukan demikian. Padahal sesungguhnya adalah di mana ada kemurnian, disitulah pelayanan yang sesungguhnya itu sedang terjadi. Amin. Faktor penuaian jiwa-jiwa itu akan mengikuti, itu akan pasti terjadi. Hanya tadi kita harus setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya Paulus berkata, biarlah kamu menjadi bodoh. Bahkan Paulus mengatakan kemudian, biarlah kamu menjadi bodoh. Sebab hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Ya. Jadi kalau ada kesuksesan yang menurut ukuran dunia, itu pasti harusnya itu menjadi sesuatu yang membuat kita shame, malu. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya, bukan keberkatan, keberhasilan, kesuksesan yang sesungguhnya. Apalagi kita ngomong harvest yang sesungguhnya, bukan. Harvest yang sesungguhnya kita harus menguji diri kita sendiri. Bahwa kita sungguh-sungguh murni. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada yang lain, bukan Apolos, bukan Paulus, bukan Kefas, bukan siapapun. Makanya Paulus melanjutkan di ayat 21, kalau ada sebuah pelayanan yang sukses, kemudian gembalanya yang ditonjolkan, gereja itu yang ditonjolkan, bahkan melebihi nama Tuhan sendiri, maaf, itu bukan, walaupun gereja itu penuh, itu bukan tuaian sesungguhnya. Itu tuaian karena ada iklan dan promosinya. Wah, promosinya apa? Oh, pendetanya terkenal, pendetanya punya karunia itu Pak. Karunia mujizat, karunia berkat, ya, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Ya tadi itu mempromosikan dirinya, bukan Kristusnya yang ditinggikan, dirinya yang dipromosikan. Pak, maaf, ketika saya di Surabaya, Natal itu bukan gambar Tuhan Yesus, foto gembala itu yang dipajang suami istri di jalan-jalan itu. Natal tanggal sekian bersama kami gereja ini, tapi yang nampak di situ bukan gambar Tuhan Yesus, siapa? Gambar gembalanya, nama gembalanya dan pelayanannya. Maaf, apakah ini akan disebutkan sebuah tuaian yang diharapkan, tuaian yang untuk mempromosikan diri sendiri? Karena itu pada ayat yang ke-21, tetap di 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-21. Karena itu janganlah ada seorang pun yang memegahkan dirinya terhadap manusia. Tidak ada paling artinya, aku bermegah karena gembalaku. Makanya gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, jangan bangga kalau jemaatku berkata, kita harus melakukan ini karena kata gembala. Kita harus melakukan ini karena kata gembala. Karena kata hamba Tuhan, bukan. Setiap jemaat harus kita ajarkan, kita melakukan ini karena firman Tuhan. Kalau kita yang ditinggikan berarti tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Allah. Kita harus ajarkan, beritahukan jemaat kita melakukan segala sesuatu bukan oleh karena kita punya fasih mengajar, kita punya karunia pengajar yang hebat, bisa mempengaruhi, menarik jemaat untuk mereka melihat kita, tertarik pada kita. Bukan. Seharusnya kita mengatakan bahwa ini bukan karena saya, tapi karena firman Allah yang berkata demikian. Tuhan Yesus yang mengajar demikian. Setiap jemaat harus mengatakan, saya berbuat demikian karena firman Allah, karena Tuhan Yesus yang memberitahukannya demikian. Bukan karena kata gembala saya yang karismatik banget, yang sangat keren, yang sangat bagus dalam berkhotbahnya. Pak, itu bagian promosi yang tidak akan menentukan sebuah hasil harvest yang sesungguhnya. Kelihatannya sekarang ini, kemarin kelihatannya menjadi sebuah salipan yang cepat. Percayalah, saya memberitahukan, Paulus, Rasul Petrus menubuatkan tentang tuaian di akhir zaman ini ya. Anak-anak muda akan mendapat penglihatan, teruna-teruna akan bernubuat ya. Orang Tuhan bilang, ini artinya orang-orang muda ini bicara nameless, orang-orang tidak punya nama, orang-orang tidak dikenal, orang yang tidak terkenal. Artinya apa? Mereka yang tidak mencari popularitas, mereka yang tidak mencari pujian, karena orang pun tidak akan memperhitungkan mereka. Siapa kamu? Kamu masih anak kemarin, kamu masih anak muda. Percayalah, orang-orang muda di akhir zaman justru Allah mencari. Kenapa bicara orang muda? Karena orang muda kita tahu bagaimana kita harus belajar dalam kemudaan kita. Kita tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal yang berlebihan. Kita belajar, bahkan kita harus belajar daripada kegagalan
pemimpin-pemimpin kita. Dan kita orang muda, kita mau cepat tanggap, cepat respon yang benar. Kita belajar, Allah mau menyebutkan anak-anakmu laki-laki, perempuan, itu artinya bicara kemurnian. Mereka ini gampang untuk berbicara kemurnian. Orang-orang tua karena terlalu banyak hal yang dipikirkannya. Jangan alasan, kami kan perlu ini, kami kan butuh ini, kami kan masih mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Mari kita mau mengetahui bahwa pelayanan akhir zaman itu nameless. Orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang tidak mencari pujian, tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi sepenuhnya mereka berfokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab yang kedua, penuaian dalam pemurnian, ya tadi Pastor Andrea pertama, tidak ada penuaian sejati tanpa penuai yang murni. Yang kedua, setiap pelayanan pasti akan dimurnikan, itu masalahnya. Iya. Sekarang juga buktinya, gereja besar kecil sama saja, gereja kota maupun desa sama saja. Gereja yang berduit gak berduit sama saja. Tapi justru dalam pemurnian ini tidak lagi ukurannya gereja besar kecil berduit atau tidak. Tapi siapa yang berani tetap memberi dalam situasi yang seperti ini. That's the real church. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang tidak berorientasi menerima. Menerima itu artinya persembahan pundi-pundi. Menerima itu persembahan perpuluhan yang terus berjalan. Bukan. Tapi gereja pada saat sukar seperti ini, kita malah justru memberi. Yes. Gereja itu akan melakukan sebuah tindakan memberi. Bukan menunggu bagaimana kantong kolekta itu akan kembali penuh. Persembahan perpuluhan itu akan memenuhi pundi-pundi gereja. Bukan, ini waktunya kita berhenti bahwa bukan dari apa yang masuk ke dalam gereja. Itu akan menjadi sebuah tanda gereja Tuhan diberkati. Tapi apa yang harus keluar dari gereja. Itulah tanda bagaimana kita siap untuk mengalami tuaian yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya setiap penuaian, setiap pelayanan akhir zaman harus dimurnikan. Jadi kalau nggak murni, aduh ini akan terbakar. Kalaupun diselamatkan seperti dalam api, gosong. Pelayanan yang gosong tidak menarik, Pak. Siapa yang mau tertarik dengan nasi goreng gosong, pisang goreng gosong? Inilah penuaian yang tidak yang tidak sejati akan gosong, Pak. Ini akan kaget. Kenapa? Kemarin mereka begitu hebat, tiba-tiba semuanya sepertinya tidak seperti yang semula lagi. Seperti bau gosong, hangus. Ujian sana sih tidak mampu bertahan. Sebab itu, pemurnian itu harus terjadi. Semua ini proses yang terjadi ini bagian dari pemurnian. Tapi saya percaya ini mempersiapkan kita untuk kita mengalami penuaian yang sesungguhnya. Penuaian sejati. Karena penuaian sejati harus dimulai dengan pemurnian terjadi pada para penuai. Penuai bukan batasannya hamba Tuhan, tapi semua orang yang mengaku dirinya saya ibadah, saya percaya Tuhan, saya orang gereja, kita semua harus menjadi penuai Kristus. Karena pada akhirnya kita akan diuji setiap pelayanan dan kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir saya mau katakan kenapa penuaian dalam pemurnian. Karena yang ketiga adalah kita harus tahu, ini hanya istilah ya, jangan dibingungkan Tuhan, wah ini apalagi ada penuaian satu, penuaian dua. Saya pakai istilah begini, ya ada dua bentuk penuaian sebenarnya di Alkitab itu. Tunjukkan. Yaitu penuaian yang pertama, itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, itu tentang ladang sudah menguning, dan yang disebutkan kembali oleh Rasul Petrus. Ya, itu akan mengalami penuaian. Saya pakai istilah, the real harvest. Dan penuaian yang kedua, itu grand harvest. Yang pertama ini real harvest. Penuaian yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana penabur dan penuai akan bersuka cita. Mereka akan menerima upahnya dan buahnya untuk hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 35-36. Ini real harvest, karena di situ bicara kekekalan. Bukan hanya bicara hasil. Bukan hanya soal pelayanan di bumi. Tapi di situ bicara tentang buah yang kekal. Berarti tuaian itu betul berkenan kepada Allah. Membawa setiap penuai itu akan mengalami keselamatan untuk selama-lamanya. Itu penuaian yang pertama. Dan yang kedua akan mengalami grand harvest. Grand harvest itu apa? Grand harvest ini yang disebut penuaian di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Tuaian di bumi. Grand harvest ini ada dua peristiwa yang terjadi di grand harvest. Harvest yang dimana di sini kita pun turut dituai. Pelayan Tuhan yang murni-murni turut dituai. Di grand harvest kita tidak lagi bicara kita menuai, tapi kita pun dituai oleh Tuhan. Karena di situ disebutkan yang menuai itu adalah anak manusia yang duduk di atas awan, yang menggunakan mahkota emas dan menggunakan sabit. Jadi grand harvest ini hanya istilah aja. Jangan dibukukan, wah ini bentuk penuaian apa lagi doktrin. Tidak. Ini sesuai dengan apa yang ada di Alkitab yang saya sampaikan. Jadi Wahyu 14 itu bukan lagi kita. Bukan lagi gereja yang menuai. Tapi yang menuai itu adalah anak Allah sendiri. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang duduk di atas awan yang bermahkotakan emas. Dia akan menuai.
Dan yang kedua, ada dua bentuk tuai yang di situ di bumi. Yang kedua adalah yang menuai itu adalah malaikat. Malaikat biasa. Ya. Bukan anak manusia. Jadi perhatikan di situ perbedaan. Dan hasil tujuannya pun berbeda. Bagaimana yang pertama ayat 14 sampai 16 itu ketika anak manusia menuai, ini adalah untuk orang-orang benar. Nah, untuk orang-orang benar, kita pun para penuai yang menuai pada nubuatan Tuhan Yesus ikut dituai. Apakah kita ini layak untuk tinggal bersama Kristus atau tidak? Kalau bicara pengangkatan, kita ikut diangkat atau tidak? Nah, inilah ukuran pemurnian. Jangan kita ngomong pelayanan kita berhasil, tapi ternyata pada saat grand harvest, yaitu tuaian yang dilakukan oleh anak Allah sendiri, menggenapi waktu, ternyata kita sendiri, orang lain diselamatkan, kita sendiri nggak selamat. Orang lain dituai oleh Kristus, ternyata para penuai itu sendiri nggak dituai. Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena tuaian yang kedua yang dilakukan oleh malaikat, itu bukan pakai kata tuaian, itu pakai kata dipotong. Buah-buah pohon anggur itu dipotong, nggak pakai kata tuaian dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris seperti nggak kelihatan, rip sama ripnya. Cut off the tree, ya. Cut off the vine, the anggur itu. Tapi kalau bahasa Indonesia menarik. Antara 14-16 kata yang dipakai tuai, tapi kalau yang 17-20 itu dipotong. Buahnya dipotong. Karena sudah masak di bumi. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat yang memotong buah pohon anggur itu, di bumi itu, kemudian melemparkan ke kilangan yang besar. Itulah itulah cawan murka Allah. Kilangan yang ada di luar kota, yang dari kilangan itu mengalirkan darah yang tingginya sekekang kuda dan jauhnya 20 mil. Jadi ada dua bentuk tuaian akhir zaman, yaitu tadi tuaian yang akan dilakukan oleh anak Allah. Sapak ini hanya istilah aja, grand harvest, yaitu tadi para penuai pun akan ikut dituai, apakah kita hidup benar atau tidak. Jangan sampai orang lain yang mengalami penuaian sesungguhnya, tapi para penuai tidak. Kenapa para penuai bisa tidak tertuai? Ya karena tidak hidup benar. Makanya Daniel sendiri pun sudah menyampaikan sebuah profetik yang mengatakan sebagian dari orang bijaksana itu akan jatuh. Daniel pasal 12 ayat 35. Sebagian dari orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan penyaringan, pengujian, dan pemurnian di antara para penuai. Itu diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman belum memenuhi waktunya. Siapa itu orang bijaksana? Orang bijaksana itu disebutkan Daniel 12 ayat yang ketiga. Orang-orang bijaksana akan Daniel 12 ayat 3. Siapa itu orang bijaksana? Inilah yang akan menuai. Orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang akan memimpin banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang di langit tetap untuk selama-lamanya. Inilah orang-orang bijaksana, penuai-penuai yang sudah dimurnikan. Sudah disaring, sudah diuji, dan mereka pun yang akan memimpin banyak orang. Daniel 12:3 katakan banyak orang. Jadi tuaian besar pasti terjadi. Jadi tiga hal ini, Pastor Andre, apa yang menjadi latar belakang pemahaman kita tentang penuaian dalam pemurnian. Karena penuaian sejati nggak akan terjadi. Makanya kita kaget. Indonesia kok belum apa-apa. Maaf, justru di negara-negara yang terbuka ketika gereja tidak ada tekanan, kita tidak melihat the real harvest. Ini adalah time of harvest. Maaf, inilah sebuah tanda, sebuah indikasi gereja berlayan Tuhan, para harvester, para penuai. Kita tidak hidup dalam kemurnian. Bangsa-bangsa sedang dituai luar biasa. Negara-negara non-Kristen malah di sana banyak pertobahan karena kita tidak nuai. Dan yang kedua kita harus perhatikan, kita sendiri pun akan dimurnikan. Kalau tidak, maaf, peristiwa lockdown ini kita sudah tahu kita memakan korban. Korban secara fisik ada tidak sedikit, kita harus ngomong apa adanya. Hamba-hamba Tuhan yang harus dipanggil Tuhan. Tidak sedikit yang kemudian secara ekonomi bertumbangan. Mulai tidak tahu harus berteriak kepada siapa. Pada saat yang sama, harvester yang tidak sejati masih menekankan, tetap setia perpuluhanmu, tetap setia persembahanmu. Gede no persembahanmu nanti kamu di saat susah. Bukan itu. Malah di gereja ini waktunya kita memberi. Gereja waktunya kita memberkati. Inilah pada waktu seperti inilah harvester yang sesungguhnya penuai sejati itu tidak akan tergantung kepada apa yang dia terima, tetapi apa yang dia berikan. Supaya pada masa pemurnian kita semuanya jelas, pelayanan kita, hidup kita benar, sampai pada akhirnya grand harvest penggenapan Wahyu 14 kita pun ikut dituai, artinya diangkat, kita pun tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, amin. Demikian Pastor Andre yang kita bagikan. Wow. Jadi tiga hal yang memang luar biasa. Yang pertama memang nggak ada penuaian tanpa pemurnian gitu Kak ya. Nggak akan ada penuaian yang sesungguhnya, yang real,
Yang sejati, pelayan sejati kalau tidak ada pemurnian. Yang kedua juga setiap kita juga diuji. Ternyata kita pelayanan kita sekarang diuji, dimurnikan. Apakah benar-benar ini motivasi yang benar atau motivasi yang salah yang kita lakukan. Yang ketiga memang ada tuayan yang besar yang nanti dikatakan Grand Harvest. Saya tertarik dengan Grand Harvest ini, Kak. Jadi apakah ini juga yang disebut pengangkatan nantinya, Kak? Saya setuju. Grand Harvest ini bisa bentuknya pengangkatan. Jadi itu betul-betul Tuhan sendiri yang menilai kita. Makanya kita ini penuai akan ikut dituai tidak. Jangan sampai kita yang ketinggalan. Pengangkatan saya percaya. Walaupun ada teologi baru mengatakan pengangkatan akan terjadi setelah Antikris. Itu soal waktu itu urusannya Tuhan. Apakah sebelum Antikris memerintah, dalam posisi Antikris memerintah, atau sesudah pasca Antikris, tidak masalah. Yang penting adalah kita harus memastikan bahwa Grand Harvest itu kita termasuk di dalamnya, para penuai yang di bumi. Kita ikut dituai juga. Seperti itu, Pastor Andri. Ya, jadi luar biasa ini saya juga menangkap bahwa ini waktunya sebenarnya kita gereja khususnya secara organisasi ini waktunya gereja jadi jawaban buat lingkungan masyarakat gitu ya, juga buat setiap jemaat. Disinilah benar-benar nanti setelah ini baru terlihat benar-benar teruji sungguh-sungguh. Jikalau kita bisa melewati ini semua, maka benar-benar real harvest itu akan terjadi atas setiap pelayanan kita, Kak Frel ya. Dan memang ini waktunya sih teman-teman kita untuk kita bergerak. Kita sudah cukup, saya rasa kita sudah cukup diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sekian tahun kita bergereja, dimuridkan, ikut komsel. Lalu what next? Kalau saya sih begitu, Kak Freli. Ada pertanyaan yang terus, kalau kamu sudah berjemaat, kamu sudah dimuridkan, what next? Kamu sudah pelayanan di gereja, kamu sudah khotbah, kamu sudah worship leader dan lain sebagainya, what next? Gitu. Karena terkadang what next ini yang kadang malah blunder jadinya. Dikira bahwa khususnya buat anak-anak muda, Kak ya, yang masuk dalam pelayanan gereja, dikira pelayanan itu ya waktu aku dijadikan pelayan di mimbar gitu, Kak ya. Jadi pas setelah berjemaat, dimuridkan, ikut training kepemimpinan, lalu wah kapan ya aku jadi WL di jadwal gitu ya. Terus mungkin sampai oh ya aku khotbah dan lain sebagainya. Tapi what next-nya itu cuma sampai mentok sampai di situ. Dan itu membuat mereka nggak siap sesungguhnya setelah ketika mengalami ini. Mengalami kondisi seperti ini. Kan nggak ada jadwal pelayanan. Nggak ada jadwal pelayanan. Otomatis yang motivasinya beda, yang motivasinya, maaf kata kalau saya bilang ini, yang motivasinya PK, pelayanan persembahan kasih, entek, habis kan. Bahkan, saya bilang kalau di kota-kota besar ya, persembahan kasihnya ya luar biasa. Bahkan ada yang berani nyicil kendaraan dengan persembahan kasih itu, karena per bulan itu bisa jutaan mereka. Nah sekarang dijual lagi kendaraannya mungkin ya. Tapi sesungguhnya bukan karena Tuhan mau bikin kita melarat dan bikin kita susah sih, tapi justru karena Tuhan sayang sama kita ya, Kak. Ya Pastor Verli ya, supaya istilahnya kita kayak dibalikan ke yang benar, yang normal gitu ya. Istilahnya the new normal buat kita sebenarnya itu yang normal buat Tuhan gitu ya. New normal secara jasmani mungkin kita harus sering cuci tangan, pakai masker, hidup bersih, itu new normal secara jasmani. Tapi new normal secara rohani sesungguhnya yaitu harus sering cuci tangan, artinya kelakuan kita harus tetap bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berkenan. The new normal rohani di hadapan di new normal rohani adalah bagaimana hati kita terus memiliki kemurnian gitu ya, kayak. Sehingga nanti kita boleh kita juga boleh masuk dalam grand harvest sesungguhnya. Thank you banget ini Pastor Freli buat sharingnya. Ini sangat memberkati. Ini luar biasa. Rinduannya kita terus bisa live bareng Kak Freli untuk bisa saling memberkati. Puji Tuhan. Ya sedikit ini nih Kak, sedikit pertanyaan di luar konteks yang kita sedang bicarakan. Saya pengen nanya tentang pelayanan Kak Freli yang di Manokwari, dampak dari pandemi ini Kak Freli, kira-kira apa yang saat ini di khususnya jemaat-jemaat yang dilayani atau gereja yang saat ini Kak Freli gembalakan? Ya pertama kita bersyukur di Manokwari ya.
pandemik tidak terlalu, ya ini berdasarkan berita yang kami tahu, memang jumlah angka pandemik tidak terlalu besar di sini. Jadi itu, cuman kalau secara peraturan pandemik menyikapi COVID memang harus sama semuanya. Ada PSBB, masker di jalan, setiap rumah-rumah sekiranya ada tempat cuci tangan seperti itu dan sabun, semuanya sama. Dan kegiatan betul-betul dihentikan. Sekolah sampai hari ini sekolah tidak ada, kantor pemerintah juga tidak ada. Untuk toko usaha dagang di Manokwari pun ada batas waktu untuk kayak semacam toko besar gitu ya, swalayan yang gede itu cuma sampai jam 4, jam 5. Kalau untuk warung-warung rumah makan kaki 5 itu cuma sampai jam 8. Setelah itu harus betul-betul jadi betul. Kalau malam di sini sunyi. Ya. Jadi sama, Master Andi. Cuman tadi justru ini kesempatan dan ini secara ekonomi betul terasa juga. Artinya disinilah bagaimana fungsi gereja yang sebagai garam dan terang itu harus nyata pada saat seperti ini. Amin. Di sinilah kita harus ya gereja dengan motivasi yang murni itu tadi. Kalau tidak kita akan cuma berpangku tangan, kita hanya cuma melihat, kita hanya sekedar mengelus dada, adu kasihan. Seharusnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak lihat jumlahnya, berapa bentuknya. Tapi seharusnya disinilah bagaimana kita harus berbuat sesuatu. Disinilah waktunya gereja harus bisa menjadi jawaban bagi dunia. Ini tidak tergantung pada perbuatan pemerintah, usaha pemerintah, bagaimana mengambil alih. Karena pemerintah juga sudah berusaha yang terbaik. Tapi keadaan ini betul-betul semua pihak harus yang merasa diberikan kemampuan harus ikut ambil bagian. Sebab itu khususnya bagi gereja Tuhan harus ada sesuatu yang kita bisa buat. Kita tidak bisa hanya menonton ya. Kita harus melakukan sesuatu. Sebab saya katakan tadi bahwa ini waktunya gereja tidak hanya tergantung pada apa yang diterima. Dalam bentuk apapun, jemaat hanya biasa tergantung menerima berkat, selesai berkat ibadah, tutup doa berkat atau menerima berkat firman Tuhan. Ini waktunya semua gereja bersama-sama, gembala, sama jemaat kita memberkati di luar gereja. Amin. Ini waktunya kita berpikir. Kalau perlu kas-kas gereja ini mulai dikeluarkan. Jangan bangga dengan kas gereja kita 2019 masih saldo sekian ratus juta loh. Kas 2019 apalagi kas 2018 masih tersimpan sekian puluh juta. Jangan bangga, itu kasnya rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan apalagi di tahun 2020 kas ini kalau masih menumpuk jangan takut-takut. Nanti miracle mujizat ini. Yes. Tuhan itu akan terjadi di dalam pemurnian. Kita nabur aja. Pasti Nolkan kita ya, akan ya? menunggu. Iya. Ini kan Ya, lagi ya. nol semua, lihat bumi dalam keadaan Ya. nol. Saya Semuanya, ingat. Waktu Iya. sama-sama Kak Freli Surabaya di persekutuan doa kita bilang kas kita pokoknya akhir tahun harus nol, dalam artian jangan menumpuk, dalam artian itu bukan hambur-hamburkan, tetapi harus benar-benar digunakan tepat istilahnya gitu, jangan dan terus Ya, juga nggak betul. mengandalkan. Ya puji Tuhan Kak Freli, terima kasih buat sharingnya. Selanjutnya Sama-sama, Kak Freli Kak. boleh kita berdoa bersama-sama. Kak Freli pimpin doa. Monggo Kak Freli silakan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami dapat share Tuhan bersama-sama melalui live lewat IG ini. Kami percaya kuasa-Mu telah bekerja sehingga melalui sharing kami malam hari ini kami memahami what's the real harvest. What the real harvest is. Apa harvest yang sejati itu? Apakah jumlah yang banyak? Apakah orang yang hebat-hebat di sana, banyak artisnya, banyak orang kayanya dan sebagainya, orang berduit. Tapi kami mau masuk dalam sebuah pemahaman penuaian yang sesungguhnya ya Bapak. Bahwa penuaian sejati itu adalah tuaian yang dihasilkan oleh para penuai yang hidup dalam kemurnian. Bahkan ketika tuaian yang dia dapatkan itu belum banyak, sedikit, bahkan dengan kondisi kualitas yang pas-pasan secara ekonomi, secara kondisi rohani sangat amburadul. Pelayanan-pelayanan di tempat-tempat yang tidak menarik, tempat-tempat yang gak strategis, pelayanan-pelayanan di tempat-tempat yang sepertinya tidak mungkin ada orang di sana, tidak mungkin ada orang mau datang. Kondisinya dimanapun bagaimanapun Tuhan, justru di tempat seperti itulah keadaan yang Kau izinkan pada kami untuk menguji apakah kami ini penuai-penuai yang murni, penuai-penuai yang sejati, atau kami menjadikan diri kami penuai-penuai yang
dipenuhi dengan motivasi yang salah. Kami tidak mau ya Bapak, kami meneruskan pelayanan yang ada, pekerjaan yang kami berkata pekerjaan Tuhan, tapi dengan sebuah motivasi yang belum murni di hadapan-Mu. Kami mau murnikan kami lebih dahulu. Kami percaya proses lockdown ini adalah sebuah bentuk pemurnian bagi setiap pelayan Tuhan, untuk kami memeriksa mimbar-mimbar apa yang sudah kami sampaikan kepada jemaat, supaya kami pastikan bahwa setiap penyampaian kami, pengajaran kami, ajakan, dorongan kepada jemaat itu datang dari sebuah niat hati yang tulus, murni. Tidak ada suatu maksud yang tersembunyi. Kami tidak menggunakan pelayanan yang diberkati, yang berhasil jumlah jemaat yang banyak, dan dengan orang-orang jemaat yang hebat-hebat itu menjadi kesempatan untuk kami memanfaatkan mereka untuk kepentingan kami, untuk motivasi yang tersembunyi. Kami tidak mau. Tuhan, murnikan kami, selidiki kami. Bebaskan kami daripada setiap maksud yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh pada akhirnya kami didapati kami menjadi penuai yang benar dan menghasilkan tuai yang sejati. Sampai pada akhirnya grand harvest, kami pun turut dituai dalam kemuliaan Allah yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor Andreas, keluarga, semuanya dalam kasih Kristus. Pelayanan semakin diurapi, dipakai, semakin nyata. Kemurnian daripada Allah Bapa melalui pelayanan hamba-Mu ini, dan tuai yang sejati dialami dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan komunitas yang ada di Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk komunitas Pastor Andreas yang ikut ambil bagian. Biarlah semuanya kami diberkati oleh Allah sendiri. Firman Tuhan melawat kami. Demikian jemaat GBM of Truth Manowari bersama teman-teman yang ikut mengambil bagian. Tuhan melawat memberkati semuanya. Amin. Kami bersyukur buat sharing kami. Tuhan Yesus memberkati kami di malam ini. Kami percaya Tuhan terus membawa kami dalam sharing yang semakin menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya.